Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel para pencari ilmu. Pernahkah Anda merenungkan keberadaan neraka? Sebuah alam yang Allah ciptakan sebagai peringatan atas segala dosa manusia di alam akhirat. Di sana, terdapat kenyataan yang tak terbayangkan, tempat penghukuman dan penebusan. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi keberadaan neraka. Di dalamnya terdapat banyak jenis siksaan, dan jangan terkejut, neraka memiliki kategori penghuninya yang ditentukan berdasarkan perbuatan mereka. Bersama channel ini, mari kita mengeksplorasi nama-nama neraka dan calon penghuninya, menambah pemahaman kita akan pertanggungjawaban dan pentingnya ketakwaan kepada Allah. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menggugah kesadaran dan menginspirasi perbaikan diri. Saya harap, dengan pemahaman ini, kita semua dapat menguatkan iman, meningkatkan ketakwaan, serta menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mari bersama-sama menempuh perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Neraka adalah suatu dunia atau alam selain surga yang Allah ciptakan untuk manusia setelah alam akhirat. Neraka merupakan alam yang dikhususkan sebagai alam pertanggungjawaban akan segala dosa. Selain neraka menjadi alam penebusan dosa, neraka juga menjadi alam yang kekal bagi mereka yang kafir. Neraka diciptakan untuk memperingatkan manusia akan segala tindakan yang dilakukan semasa hidup. Di dalam neraka terdapat banyak sekali siksaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Namun tahukah bahwa neraka juga memiliki jenis dan kategori penghuninya? Guna menambah ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, channel ini telah merangkum nama-nama neraka dan calon penghuninya. Berikut nama-nama neraka dan calon penghuninya. Pertama, neraka Hawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang neraka Hawiyah, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu, api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah 101, ayat 8-11. Redaksi ayat tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa penghuni neraka Hawiyah adalah orang-orang yang pada hari ditegakkannya Al-Mizan, timbangan, atas amal perbuatan mereka, ternyata timbangan amal keburukan mereka lebih berat dibandingkan amal kebaikan mereka. Selain itu, ayat tersebut juga menggambarkan bahwa neraka Hawiyah adalah api yang sangat panas. Kita bisa membayangkan kengerian dari gambaran panasnya neraka Hawiyah ini. Saat jari atau kulit kita tersulut api di dunia saja sudah sangat panas, apalagi bila seluruh tubuh kita diceburkan dalam lautan api yang sangat panas. Kedua, neraka Jahim. Tentang nama neraka ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sembahan-sembahan itu, dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya. Quran Surat Asy-Syura 26, ayat 91-95. Neraka Jahim disediakan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Mereka mengadakan tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Pada akhir kehidupannya, mereka akan dikumpulkan, lalu dijungkirkan ke neraka Jahim bersama sesembahan mereka sewaktu hidup di dunia. Bersamaan dengan itu, dijungkalkan pula bala tentara iblis semuanya. Ketiga, neraka Sakar. Siapakah penghuni neraka Sakar? Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Quran Surat Al-Mudatsir 74, ayat 42-46.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu penghuni neraka sakar adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Bisa jadi, kita termasuk salah satu di antara mereka. Di tengah kehidupan, kita lebih mementingkan masalah dunia daripada akhirat, dan kita bisa lihat banyak sekali orang yang kemudian merasa gampang menyepelekan dan meninggalkan sholat. Berikutnya, penghuni neraka sakar adalah orang-orang yang enggan memberi makan kepada orang miskin. Tentu saja yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta atau rezeki. Mereka tidak peduli terhadap nasib orang-orang miskin. Padahal, dalam setiap kelebihan harta kita terkandung hak orang lain. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa penghuni neraka sakar adalah orang-orang yang membicarakan hal-hal yang sifatnya batil, seperti gibah, fitnah, dan lain sebagainya. Demikian juga, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan akan dilumat ke dalam panasnya api neraka sakar. Keempat, neraka lazza. Siapakah penghuni neraka lazza? Penghuninya adalah orang-orang yang suka menumpuk kekayaan dan enggan mengeluarkan zakatnya. Sungguh, bila kita tidak berhati-hati dalam masalah ini, bersiaplah menerima siksaan yang amat dahsyat di neraka lazza. Kelima, neraka hutamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan dan membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang." Quran Surat Al-Humazah 104 ayat 1-9. Siapakah penghuni neraka hutamah itu? Pada ayat tersebut, disebutkan bahwa golongan yang akan dilemparkan ke neraka hutamah adalah pengumpat lagi pencela. Selain itu, juga golongan orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Hal ini berarti orang-orang kikir enggan menafkahkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, neraka sair. Siapakah penghuni neraka sair? Yaitu adalah orang-orang yang tega memakan harta anak yatim secara zalim akan digiring pada hari kiamat dalam keadaan mengerikan. Dari mulutnya keluar nyala api, demikian juga telinga, hidung, dan matanya. Ditambah lagi, orang-orang yang melihat hal ini mengetahui dengan pasti bahwa orang tersebut pemakan harta anak yatim ketika masih di dunia. Pantaslah bila dosa karena memakan harta anak yatim dikelompokkan pada dosa yang membinasakan. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina." Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, neraka jahanam. Banyak sekali pemandangan yang sangat mengerikan di dalam neraka jahanam. Dan kengerian-kengerian itu belum pernah terjadi sekalipun di tempat manapun. Bulas adalah nama penjara di jahanam yang disediakan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka kelak digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia. Mereka diselimuti kobaran api serta terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah dari penduduk neraka. Tidak hanya itu, neraka jahanam memiliki belenggu. Al-aghlal, yaitu belenggu dari besi membara yang dipasang di leher penduduk neraka. Al-ashfat, yaitu tali api yang sangat kuat, sehingga membuat seseorang tak berdaya sama sekali. As-salasil, yaitu rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Cambuk neraka jahanam terbuat dari besi-besi panas. Pemandangan neraka jahanam semakin mengerikan dengan para malaikat yang memiliki karakter keras dan kasar.
Mereka tidak bisa diajak kompromi, Raja tega. Sosok mereka tegak berdiri menjaga api yang terus menyala-nyala. Perawakannya besar. Ekspresi wajah dan suaranya amat garang. Mereka sangat patuh kepada Allah dan tidak mungkin membangkangnya. Setelah mengetahui nama-nama neraka dan calon penghuninya, semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu was-was dalam melakukan segala larangan Allah.